Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini masih senantiasa memberikan banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, di dalam menjalani hidup ini, apalagi untuk saudara-saudaraku yang bekerja, yang bekerja sebagai karyawan, sebagai kuli, atau apapun itu, sebagai ASN, di umur tertentu akan menghadapi apa yang disebut sebagai pensiun, atau purna tugas. Ada banyak yang menerapkan, ada yang dengan usia 56, ada yang dengan 60, ada yang 65, bahkan juga ada yang 70, misalnya seorang guru besar, itu pensiun di usia 70 tahun. Banyak dari saudara-saudara kita yang begitu pensiun, tidak hanya pendapatan yang menurun drastis, tetapi juga diikuti dengan kondisi fisik, kondisi mental, yang juga menurun, sehingga bertambah-tambahlah rasanya beban itu, Nah, saya mencoba untuk mencari sesungguhnya ini pensiun ini apa sih dasarnya, Jadi pengalaman di kantor, beberapa pegawai, yang kemudian dipensiunkan, memang meninggal itu tentu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Namun berdasarkan pengalaman yang ada, kita bisa melihat betapa banyak, entah karyawan, entah dosen, apapun itu, banyak yang kemudian begitu pensiun ini seperti menjadi sebuah perlambang atau tanda-tanda, bahkan akan segera tiada, Tentu tidak bisa kita generalisir, banyak juga yang ketika diberhentikan, tetap dalam kondisi prima, bahkan dalam event-event tertentu kadang-kadang masih bisa datang di organisasi, datang di kantor, Nah, bagaimana sesungguhnya pensiun ini menurut Islam, Jadi banyak orang yang nanti saya pensiun mau ngapain, Ada yang namanya sudah pensiun, sudah tidak ada pekerjaan, kita sudahlah, kalau kita orang Islam udah banyak mengaji, banyak sholat, banyak berzikir, Jadi seakan-akan peran kita itu hanya seputar itu, Bahkan kalau boleh dibilang kadang-kadang peran-peran yang sangat individual, Padahal
kalau kita kemudian kita lihat ya dari riwayat Rasulullah SAW ya, Rasul ini diangkat Nabi di usia 40 tahun. Jadi makanya usia 40 tahun itu sering dijadikan sebagai satu terminologi atau sebagai batas gitu ya. Sampai-sampai juga di kita tentang capres cawapres yang kemarin diperdebatkan, salah satunya juga tentang batas usia ini ya. Jadi ada sesuatu di usia 40 tahun itu ya. Dan mungkin atau ya boleh jadi memang usia 40 itulah kematangan seseorang gitu ya. Namun demikian setelah menginjak di usia 55 tahun atau 56 ya, bahkan juga sampai 60 tahun ya. Nah, apakah kemudian kita betul-betul berhenti ya? Jadi saya kira di ilmu kesehatan juga sering dikatakan ya, kita memang sebenarnya tidak boleh berhenti beraktivitas ya. Jadi kalau kita biasa membaca ya tetaplah membaca, kalau kita biasa mengajar ya tetaplah mengajar. Tentu tidak konteksnya tidak seperti dulu gitu ya. Nah, banyak kalangan sangat menganjurkan ya memang ketika kita di usia di atas 60 gitu ya, tetap beraktivitas, tetapi mungkin aktivitasnya memang kita upayakan adalah aktivitas-aktivitas yang lebih ke sosial gitu ya. Jadi kadang-kadang ya menambah tabungan ya. Jadi kalau satu hadis mengatakan orang kalau sudah meninggal itu tabungan ada 3 hal yang akan terus mengalir, yaitu adalah sedekah jariyah ya, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh ya. Jadi alangkah baiknya kita juga ke sana gitu ya. Jangan sampai di usia di atas 60 itu ya memang kita harus berkegiatan ya, Islam tidak mengenal pensiun ya, tetapi kegiatan-kegiatan tentu saja yang lebih sifatnya sosial, sosial keagamaan gitu ya. Jadi tentu saja sebagaimana kita perintahkan, ibadah itu kan tidak semata-mata hanya sholat ya, tetapi juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat atau kita berinisiatif ya, menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu juga bagian dari ibadah gitu ya. Nah, salah satu dasar dari bagaimana kita terus beraktivitas adalah di Al-Quran ya, surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap ya. Jadi ketika kita sudah bekerjanya sudah selesai ya, maka tetaplah bekerja gitu ya, tetapi untuk urusan yang lain. Jadi Islam tidak mengenal apa yang disebut sebagai pensiun gitu ya. Jadi bekerja terus, memang harus bekerja terus gitu ya. Nah, itu tadi dasar ya, bahwa kalau sudah selesai satu urusan maka tetap bekerja keras untuk urusan yang lain. Kerjanya pun juga bukan bekerja ecek-ecek ya, tapi ya memang tetap bekerja keras kan gitu ya. Demikian juga dari Sirah Nabawiyah, tadi sudah kita sampaikan ya, Rasulullah itu memulai hidup baru di usia 40 tahun ya. Demikian pula sahabat-sahabatnya ya. Abu Bakar Siddiq misalnya lebih muda 2 tahun 6 bulan dibanding Rasulullah gitu ya. Di usia itu Rasulullah dan para sahabat memasuki perjuangan baru, meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka rasakan. Jadi ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya mengejar, katakanlah orang bilang mengejar
harta mengejar dunia itu sebenarnya cukup sampai 40 tahun ya. Setelah 40 tahun itu waktunya kita meninggalkan itu. Tetap bekerja keras tetapi goalnya itu sudah berbeda ya. Jadi lebih banyak pada aktivitas-aktivitas sosial ya. Nah, pada setelah 40 tahun lahir maka harta mereka infakkan ya. Martabat manusia mereka perjuangkan gitu ya. Bukannya bersantai dan stagnan ya, tapi mereka masih aktif dan dinamis ya. Di usia tua Rasulullah tidak sibuk hanya dengan sholat dan membaca Al-Quran saja ya. Bahkan mulai usia 53 tahun justru beliau makin aktif membina hubungan dengan sesama manusia ya, membangun yang kita sebut sebagai masyarakat madani ya, civil society ya, di Madinah. Tidak hanya itu ya, beliau bermasyarakat dan makin terlibat dalam kehidupan sosial ya. Artinya masuk di usia pensiun ini bukan alasan kita untuk melepaskan diri dari kehidupan sosial dan hanya sibuk dengan diri sendiri ya. Jadi memang kita harus tetap beraktif gitu ya. Nah, pensiun Rasulullah ya setelah kematian. Jadi beliau sahabat-sahabat Rasulullah itu yang lain juga seperti itu, mereka pensiun adalah setelah mereka wafat. Abu Bakar, Umar bin Khattab ya, Utsman bin Affan, juga Ali bin Thalib itu contohnya juga demikian ya. Bahkan juga ada satu contoh ya, Abu Ayyub Al-Ansari berangkat berperang menghadapi Bizantium itu pada usia 93 tahun ya. Beliau wafat dan dimakamkan jauh dari tanah airnya ya, ini di Istanbul ya. Jadi umur 95 tahun masih berangkat berperang. Jadi itulah ya, bahwa kemudian juga sebagai dasar kita untuk terus beraktivitas adalah hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan juga Ad-Darqutni bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain ya. Jadi bertambah usia justru kita harus makin bertambah, merambah dunia, berbagi dan menjadi sosok yang bermanfaat, bukan berpikir untuk hidup santai dan sekedar menghabiskan waktu luang dan lain-lain yang kurang bermanfaat ya. Lagi pula ya, makin pasif seorang itu makin cepatlah kita pikun. Jadi orang pikun kalau dikatakan adalah orang-orang yang kurang aktivitas ya. Alhasil jika memang kita ingin mempersiapkan hari tua, selain menyiapkan uang agar tidak berkekurangan, yang lebih penting adalah menyiapkan apa yang bisa kita lakukan agar bisa bermanfaat bagi sesama di hari tua sampai saatnya menutup mata ya. Tak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Tua bukan alasan untuk putus asa dan berhenti merasa tua dan berpikir bukan saatnya lagi untuk hidup aktif dan dinamis adalah bukan pilihan yang tepat ya. Justru kita harus lebih hidup dan bersemangat. Tidak ada kata pensiun untuk menjadi manusia sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata pensiun bagi orang beriman yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berikhtiar menuntut ilmu ya, beramar ma'ruf nahi mungkar hingga ajal tiba, hingga ruh meninggalkan jasad kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.